Kalau pakai kacamata lampunya enggak. Besok siapin. Lagunya lain Dina dan kaki tua. spesial semua. Kacamata terang. Terang juga gelap juga. Ada lampu dia buat pulang nggak tahu nih. Terangan kayak negeri. Yang kecil-kecil aja yang ya 3 watt lah ya. Iya. Ini baru ngomong ini juga memang sakit ini orang sehat. Ya kita melihat ya suatu yang lampau ini karena termasuk sampainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala Al-Quran Alladzina amanu billahi wa wa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayati ala nasi zamanun yusalluna wala yusallun. Wa'idhan sallu kama ra'aitumuni usolli. Barakallahu fiikum. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Update masih semangat taklim waktu subuh telah diiringi dengan berjamaah. Saya nggak berjamaah enggak, karena dari jam sekian duduk pas dohor pas subuh langsung sholat subuh sendiri. Kalau bangunnya jam sekian, jam 3, kadang-kadang jam 2, terus biasa tijani, bikin tijani. Setelah itu langsung lihat jam subuh udah Allah itu mohon maaf alun nggak ikutin bencana. Makanya banget malam harus dingin tidak kayak koil. Hadis yang kami sampaikan tadi itu hadis yang apa namanya Bashir dan Nazir pahit. Habis itu ada yang Nazir, ada yang Bashir pahit. Sayati ala nasi zamanun, nanti akan datang suatu masa atas umatku yusalluna, umatku banyak melaksanakan sholat, tapi setelah habis itu fala yusallun, maka tergolong orang yang tidak sholat karena sholatnya bil ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu. Maka kita mau dan tidak mau mesti kita mengikuti taklim di mana saja dan di mana waktu. Dan taklim ini keuntungannya besar. Dalam hadis lain, thalabul ilmi thalabur rahmah wal maghfirah. Menuntut ilmu berarti sekaligus mohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wal maghfirah, dan ampunan. Tanpa membaca astagfirullahaladzim sudah mendapatkan jalur ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kelompok awam nggak perlu zikir, nggak perlu apa namanya istighfar, astagfirullahaladzim, nggak perlu taklim, sudah ada paketnya thalabur rahmat wal maghfirah, sudah mendapat rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salah kalau si awam zikiran aja di rumah, zikiran aja, mau baca istighfar salah, udah zikirannya taklim masuknya, udah termasuk paket rahmat.
Surga juga bukan dengan sholat kan, dengan rahmat Allah. Itu makanya semuanya apa aja? Ya taklimnya semuanya bukan dengan kita ngaji, dengan kita sholat langsung surga, bukan. Rahmat Allah dulu dapat enggak nih? Ya paketnya surga itu rahmat Allah, makanya taklim ini rahmat Allah dan ampunan. Maka di sini yang baru nih, di saya ini nggak ada jam ini. Ya bagian saya sih suram juga, bagian yang lain terang matanya. Lampunya turunin. Ini kajian lama sih, di sambungannya aja. Wayun kidul wudu'a, dan dapat membatalkan ingju al-khariju minal kubur wal kubur, sesuatu yang keluar dari kubur dan kubur. Ini diantaranya yang membatalkan membatalkan begini. Takutnya kita udah punya wudhu aja, padahal wudhu itu udah hancur. Ya, maka paket di dalam kitab kita kebanyakan tuh bab sholat. Bab kalau sholatnya dicek sudah masuk, tidak merembet kepada yang lain. Kalau sholatnya diceknya hancur, masih merembet kepada yang lain. Maka sebelum memperbaiki ibadah yang lain, perbaiki ibadah sholat biar paket. Maka di sini yang pertama, sesuatu yang keluar dari kubur dan dubur. Ya, kubur dan dubur. Ya, kemaluan depan dan belakang. Yang rupanya berarti padatnya, cairnya, gas. Gas itu kan berarti kalau gas kan itu apa yang rasanya bau-bau itu, ya, yang terasa kan, terasa kita misalkan nih mau sholat subuh, udah deket nih berjamaah, tertahan kentut, karena kentut itu molos, nggak tahu molos, tapi kita mah batal lagi, ya kan? Iya kan, jaringannya nggak rapet deh mah, ya kan? Iya, khawatir nih, udah berjamaah, rumahnya pengen put marumain ini kan, berbek ya kan, bahannya kentut, paham. Ya padahal bentuknya udah molos, luas dikit, ya kan? Iya, lepasnya diri nggak tahu, nggak terasa, ya padahal sudah terasa. Makanya hati-hati. Ya, makanya ada hebat tuh wudhu belum batal dia wudhu itu hebat. Wudhu ala wudhu, nurun ala nurin, wudhu di atas wudhu, udah punya wudhu lagi, cahaya di atas cahaya, pahala di atas pahala. Kadang-kadang kita malas mungkin dia belum batal dua, hebat lah diperbaharui ini. Ya, kalau harus wudhu, kalau nikah mah diperbaharui nggak boleh. Misalkan nih, kita udah nikah, memperbaharui dia nikah lagi nih, misalkan nikah kayak ini perasaan nggak sah, nikah lagi itu bisa batal. Ya, jatuh itu tolak satu itu. Ya, nah kadang-kadang gini udah nikah, orang-orang pakai surat nikah lagi, jangan surat aja diperbaiki, ya kan? Iya, kadang-kadang nikah wah begitu tuh, orang ini kan misalkan nikah nih, mau berangkat ke anu, ya kan? Iya, tak jadi dulu nikah jatuh tau. Badai itu banyak itu gitu. Kalau begini enggak, udah nikah, si A nikah lagi ke si B, hebat itu mah. Nambah itu sohor Ganti casing. Jenazah bukan dipoto di buku ini. Ya, jadi kalau pernah jadi nikah jatuh talak satu. Kemudian yang selanjutnya
juga zawalul aqli binaumin. Zawalul aqli binaumin, ini zawalul aqli. Tuh, bagaimana ini? Tawairihi ila nama mungkinin makalahu minal arti, yakni. Jadi ada juga yang membatalkan wudu hilang akal. Itu tafsir hilang akal banyak. Bukan total hilang akal gila. Ya, yang kecilnya kaget. Misalkan nih ada pintu buat. Udah melugas mengalah yang berapa. Dia sakit pintu di sini nih. Petasan. Maka bilang masyarakat kalau lagi johor jangan pakai petasan. Apa itu terawih. Natal itu merupakan sebagian dari zawalul aqli. Dalam kitab itu apa namanya yang paling banyak penjelasan harus Iqna, dalam kitab Iqna banyak penjelasan. Apa Marikatul Muhammadiyah banyak penjelasan itu. Di antaranya begitu tuh, hati-hati. Ya. Ini hilang akal, di antaranya kaget. Kaget itu gimana sih kaget mah? Pokoknya kaget itu gimana sih? Ya kan? Dalam salam kadang-kadang kaget. Dia lagi begini dicolek, kaget kadang-kadang. Itu kan kecil urusannya. Ya kan? Tuh kaget. Jadi yang besar-besarnya petasan, bom, semua itu kan. Kemudian sebelah sana samarannya adalah apa namanya itu pingsan. Kemudian apa namanya kalau yang gedenya lagi bukan pingsan tuh pada mati di air ayam kan. Iya. Kalau yang punya kadang-kadang sudah dong, ya, itu batal tuh, wudu hati-hati takutnya wudu itu. Memang kentut mah kagak, yang kentut kagak, itu kagak itu mah. Tapi ini yang kecil kadang-kadang lagi. Nah, ya, jadi itu membatalkan wudu. Tapi kalau wudu itu, berarti harus kembali wajib melaksanakan wudu kembali. Kalau udah punya wudu di atas itu melayan pahala di atas pahala itu mah ya. Bahkan wudu yang paling hebat situasi dingin tapi kita masih wudu itu paling hebat. Kalau wudu airnya panas makruh ya. Tuh, makanya di sini memang nggak ada air panas, nggak ada, ya kan? Iya. Misalkan nih kita panas dingin, pakai air panas, itu kan ada air panas punya nggak? Air panas itu langsung di atas, punya nggak? Nggak. Ya kalau saya punya, bukan kompor. Masak dulu. Jangan yang malah begitu makruh, ya. Walaupun secara alami, ya. Kayak jamaah ini supaya benar-benar sholatnya tepat pada salatnya. Saya teringat tadi hadis, sayati ala-nas zamanu yusalluna, umat banyak sholat, tapi pala yusallun tergolong orang yang tidak. Makanya nih diantara yang hadir ini banyak nih, ya, ajak saudara kita, tangga kita, mobil khusus, ya, keluarga kita, pusakum ahlikum nar, ya, wajib. Begini, kalau sholatnya salah, nggak ada jalan keluar untuk taklim, nggak ada maaf bagimu, ya. Sholat salah, taklim tidak, nggak ada maaf bagimu. Kalau memang kita sholat
tapi ada kesalahan, tapi kita berusaha taklim, memperbaiki, masih ada keringanan. Iya, iya seperti begini juga. Apa namanya? Siapa nama paman Rasul? Abu Thalib. Abu Thalib itu ada keterangan masuk surga neraka. Yang penting ada coretnya, ketemunya di kitab mana ya. Saya mau suatu kita nemuin, jadi Abu Thalib itu neraka ya. Ada kitabnya tuh ya tuh. Tapi walaupun neraka ada keringanan dari bagian Rasul, syafaatnya namanya. Jadi takhfiful azab ilaihi, diringankan siksanya ke Abu Thalib. Neraka meneraka. Ya. Dia bilang Abu Thalib masa iya namanya masuk surga. Kan? Ya, kalau kita mah jalan keluarnya dari taklim, memperbaiki keadaan yang salah. Kalau masih salah juga ada maaf. Tuh. Ya, tapi kalau nggak taklim nggak ada maaf bagimu, nggak ada jalan keluarnya kan taklim. Karena ada takuluman juga di ilmiah malu sama lu malu gatul atuk banget. Iya, terus. Ada pertanyaan? Tuh. Oke. Tidur. Kebanyakan. Tidur. Ya udah tiduran. Ya. Kalau punya wudhu tiduran. Tidur. Kalau tiduran kan rebah. Kalau rebah batal. Iya, kalau duduk pada tempatnya. Ketiduran. Enggak, kalau duduk pada tempatnya mah duduk pada walaupun bukan ketiduran, tidur. Iya, sila tidur. Bukan sejam begini. Iya. Agak batal. Yang penting jangan sender-senderan. Jangan sender kemana juga. Walaupun teman, ya pokoknya tidak ada senderan aja. Kalau satu duduk doang, gitu ya. Kalau yang lain tiduran, gitu ya. Gitu ya. Wah, hati-hati. Tahu ya? Yang batu-bata ini. Kemudian lihat lagi nih. Ya. Dipakai aja kelamaan. Ujang. Ya kan? Kalau udah punya penyakit. Ya. Iya kan gelap. Kita kan terang. Tapi kalau kelamaan puyeng juga lagi. Aduh, Masya Allah. Nah, kemudian kan nih ada nih ya orang besar juga sih, orang besar saya juga suka nyampaikan amanatnya, saya sampaikan amanatnya ya, ada. Jadi sama istri itu nggak batal wudhu ya, itu ada ustadz itu mau sama istri nggak batal wudhu, dia kan jadi khotib. Khotibnya di mana? Itu di Masjid Al-Ghifari Ustadz itu. Kan begini, sejarahnya istri apa? Sejarah istri kan orang lain dengan orang lain, ya kan? Iya, kita nikah. Kalau memang itu mahram nggak boleh, ya kan? Iya, itu dari asalnya, udah asalnya. Kita nikah dengan istri, itu kan orang lain. Kalau memang mahram kan nggak boleh nikah, ya kan? Dia orang lain. Kata dia setelah nikah itu tidak batal wudhu jadi istri. Jadi disebut mahram. Aduh, nggak boleh lah. Terus kalau belajar ke tempat yang lain harus lebih tinggi. Masa kemis kayak kemana kayak? Iya, dia ketanggung jawab khotib. Ya kan dia batal dia berarti jadi khotibnya. Orang nggak boleh sebut, tapi kalau masih Al-Ghifari mah ketemu sih, ya. Laki itu jadi laki-laki dengan perempuan itu batal wudhu, terkecuali yang jadinya mahram.
ada ayat mahram ya. Jadi dengan ibu kita ya, saudara kita, kemudian kucing bibi kita, semuanya itu kan ya. Walaupun terkecuali yang perempuan itu belum termasuk ukuran balik, anak kecil ya, anak kecil nggak apa-apa cuma. Tapi ada pendapat lain, kalau anak kecilnya sudah kita kita desir. Bapak desir bukan sih? Iya, ya ada tertarik ya, matang. Ada lagi yang lebih keras lagi, yang penting setiap perempuan batal wudu, nempel sama perempuan batal wudu. Ya, pakai boleh juga. Pendapat itu. Dan ini itu dengan perempuan yang bukan mahram itu batal wudu. Istri sama batal wudu dari situ. Maka itu ada hadis, bukan ya hadis. Muram kalau nggak salah keterangan itu dia pakai dalil katanya. Dalil ada hadisnya. Itu baginda Rasul mencium istrinya, itu kok nggak batal wudu? Langsung harus mencium kok sholat. Ya, lihat itu di salahnya. Itu kan baginda Rasul juga istrinya kan pakai cadar. Iya kan? Iya, tertutup, terhalang oleh cadar. Bukan menjadi penanda bahwa baginda Rasul tidak batal. Itu pakai gitu. Sekarang udah merembet di kita nih, bukan di cok komplek udah doang, bukan. Kampung-kampung udah banyak kok. Kalau dari HP itu HP dia, ya kan? Iya. Kayaknya kalau HP mah sementara, kalau bisa mah ya jangan ambil jalur HP dulu. Nah, masalah HP, HP siapa, Tuan Mahmud dan lain sebagainya ya kan? Karena kan pendapatnya banyak yang masih lain. Tuan ini ada di HP juga, Adi Hidayah, ya. Kemudian kalau kemaluan mah nanti dengan alat, misalkan nih kemaluan kita, kemaluan orang lain begini kan. Itu kenapa Sayyidina Ali dikasih titel karramallahu wajhah. Kenapa sih itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, lain titelnya radhiyallahu anhu. Kenapa Ali itu karramallahu wajhah? Kenapa sih? Kenapa? Hah? Iya. Ini juga saya kaget itu di namanya tempatnya tinggi kan itu. Bentuk lupa saya. Ada dulu bentuk bocokan lain-lain. Apakah ada perintahnya bikin begituan atau begini? Ada nggak? Kepala pengumuman. Emang ada perintah turun tinggi begitu? Enggak sih, kenapa dipakai? Apa? Ya, terima katain aja. Sandung. Kebentuk lu. Sebab begini nih, buru pelapor nggak ada orang. Apa namanya? Peci dia copot. Copot. Sudah begini, nggak perlu kita kasihin. Kalau memang imam harus di atas, berarti kalau masjid 2 lantai imam di atas apa dong? Udah akalnya. Kalau masjid 2 lantai berjamaah, berarti imamnya taruh di atas. Kalau memang itu tinggi, sekalian di atas. Begitu, maksudnya di situ tinggi derajatnya.
Kalau si makmum Fatihahnya kurang bagus, si imam lebih hebat, ambil yang jadi imam yang Fatihahnya lebih tinggi. Betul kepala, copotkan kepala. Ya boleh sih di alat. Oh ditanya terus lanjut saya salah. Ajinan, apa begini? Kenapa kalau berada begini nanti setelah penuh data, dia ada faktanya ada di Indonesia. Di luar negeri ada faktanya, jadi imam data. Lah ada. Apa itu gitu? Sudah sosial. Langsung dibongkar dia. Udah. Dari 3 SMA, kalau cocok ada tanya silakan. Dah, kalau memang kemauan, batahnya ke kemaluan kita nih, batahnya dengan ini, pegang. Yang dipegang itu yang rapat di sini nih. Tuh yang tertutup tuh, tuh, ya, tuh. Jadi kalau kata itu mah, kalau begini-begini mah kagak. Ya, begini mah kagak. Berarti ininya lebih apa? Iya ini dalamnya, yang dalamnya. Jadi kalau yang luar mah, jangan begini, enggak, kagak. Senggol enggak? Kagak, senggol juga. Nggak begitu. Dia luar enggak? Iya, dalam doang. Pernah ada di keterangan. Di dalam doang. Jepit. Hah? Jepit gitu? Nih, pakai jepit. Hah? Dijepit di sini gitu tuh. Kayak ngerokok, kayak Oh. ngerokok. Oh, dijepit sini gitu. Iya. Masuk kena. Nih, ini mah maksudnya malayatimul wajib ila bihi wajibun. Itu walaupun ujung. Ya kan maksudnya. Sebenarnya bukan ada ukuran. Begini nih. Wudhu nih. Iya, ikut. Apa ayatnya? Agsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq. Dari sini kan wudhu nih. Ujung. Yang wudhu dari sini yang wudhu. Nah, begini bukan wudhu. Dari atas tuh kumpulin airnya tuh. Ini sampai sikut, bukan sampai sikut. Ujung. Serta sikut, maaf di mana maaf, serta sikut. Maka lebihin. Tuh. Ya, kan di situ ada tafsirnya ditafsirkan. Wa ijakum ilal marofiki al marofiki serta sikut. Jadi makanya kalau wudhu ini jangan doang. Ini berliwat. Misalkan ini tuh, ini nih setengah begini. Dilewatin. Jangan kalau begini doang mah nggak sempurna. Kan ada keterangan Malik ini. Ini satu cukup. Ini udah di tengah-tengah sini. Api. Ya. Kalau usahakan begini usahakan. Kalau orang Banten mah ada ribut tuh kadang-kadang. Ini pakai keran kan sebenarnya. Kalau masih pakai kolom gimana kolom? Nggak bakal ini dulu. Ya kan supaya menjaga kan. Gerawal ini aja ada, masih ada nggak? Ada. Hah? Kolom ada. Ada kolom masih? Ada. Iya masih ada. Ya di gerawal ini masih ada. Ya. Tuh. Ini. Kalau yang laki perempuannya mah, itu laki perempuan kan itu mah. Berbeda jenis, ya rata, gitu aja. Masih ada terus. Kemudian kita punya wudhu. Di sini maksudnya mah hayyan au mayyitan. Yang nempel itu hayyan hidup au mayyitan atau mati. Kita punya wudhu nempel kepada perempuan hidup batal wudhu. Kita nempel kepada perempuan mati batal wudhu. Kita memati, kita hidup, ya kan? Iya, yang ditempelin si orang itu hidup atau mati batal wudhu.
Iya. Sekarang kalau si matinya nih, si matinya mau perempuan yang laki-laki udah diwuduin, tuh, ya, nempel sama kita, beda jenis kan, batal atau enggak? Kalau ada bahasa begini, jangan nempel yang udah diwuduin, tuh batal. Gitu kan namanya? Iya. Iya, agak batal kalau dia kalau udah diwuduin, wudunya orang batal. Ini mah nggak bisa wudhu lagi. Iya, sampai hari kiamat. Walaupun keluar air kencing, kotoran, tidak batal wudhu. Cukup batalnya, maksudnya sucinya dicuci saja. Yang keluarnya. Karena bahasa begini kan, jangan pegang udah batal dan wudhu itu batal. Ada aja, kan? Begitu. Jadi kita masalah itu ada yang hidup, kemudian yang nempelnya hidup ataupun yang mati. Yang mati ataupun yang hidup batal. Kalau yang mati sudah diwuduin tidak akan batal. Ya. Karena begini, mayit wajib dipandikan, sunat diwudukan. Baik itu. Kalau dipandikan, ya niatnya sunnah niat memandikan. Kalau wudu sunnah wudu, niat diwudukan. Niat wudunya wajib. Jadi niat memandikan mayit hukumnya sunnah. Kalau niat mewudukan mayit hukumnya wajib. Kalau memandikan mayit berarti hukumnya wajib. Kalau mewudukan mayit hukumnya sunnah. Itu kita akan ke arah itu. Ya, makanya yang kita harus pikirkan ya kita supaya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, akad yang hebat dengan thalabul ilmi, ya thalabur rahman wal maghfirah, akan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak terus ini banyak ini. Kalau kita ngomong kamu ini yang masih terbentur dengan kita, masih ada kesibukan belanja. Kalau bisa waktulah, kalau bisa malam minggu tidur dulu. Itu dong. Iya, jangan terus, ya kan? Iya, terus siang-siangan dikit, ya kan? Iya, ada waktunya, bisa. Ya bagus sih, tidak berjamaah sholat subuh. Tapi kalau yang bagus begini yang bagus. Aku nggak bisa berjamaah sholat subuh, tapi aku bisa taklim. Lebih hebat taklim daripada berjamaah sholat subuh. Yang hebat mah dia berjamaah sholat subuh mengikuti taklim. Yang kedua, taklim saja nggak mengikuti sholat subuh. Yang ketiga, sholat subuh aja tidak taklim. Yang keempat, tidak sholat subuh tidak taklim. Jangan Pasal. tanpa investasi. Iya. Kenapa ini taklim lebih hebat? Oh, hadisnya begini kan. Thalabul ilmi faridotun. Kan thalabul itu mubtada muzakkar. Oh, kenapa faridotun itu enggak pardun? Thalabul ilmi pardun, enggak begitu enggak. Enggak thalabul ilmi wajibun, enggak ada. Ada faridotun. Taknya bukan taklil mu'anasa dia mah. Kan enggak tepat. Bukan apa namanya mubtada dan khabarnya. Ya, itu taknya lil mubalaghah, artinya menuntut ilmu itu sangat wajib. Begitu lah. Sekarang begini, ada orang belum sholat, ada orang belum menuntut ilmu. Kalau pilih-pilih, udah jangan sholat dulu, taklim dulu. Iya, baru sholat. Ya kalau nggak begini aja udah taklim sambil sholat. Yang pilih, kalau pilih-pilih mah bisa kan nih, pilih gua sholat aja paling belakangan nggak bisa. Kalau sholat aja sholatnya nggak benar kan. Solu kama rokaitu muni usol bagaimana cara sholat yang baik dong. Lalu tak dulu
Nih. Allah. Coba dalam pikiran. Doyong. Bukan doyong. Doyong. Kayak tadi. Usolli fardhu maghribi sepatu. Allah Akbar. Bergerak 3 kali. 1, 2, 3. Ini walau sunatan sekalipun sunnah goyang. Usolli Allah. Kenapa kita usolli bareng ininya? Ya kan? Iya, angkat tangan begini lagi nih, angkat tangan nih. Nih. Dari bawah nih. Yang kedua kan, ketiga. Allah. Coba lihat. Hancur nggak sholat? Nih lihat nih. Tahiyat. Kamu sholat sih Muhammad. Bangun kan nih? Ya. Kan sunnah angkat tangan. Ya. Allah. Ini dibarengin. 1, 2, 3, 4. Kan berat, apalagi kalau tangan kan, tangan pergi dari pulang kan 1. Ini misalkan ini gatel nih. Ini tarikannya 1. Jadi kalau dia pergi 1, pulang 1. Ya kan? Iya. Dan tuh hati-hati yang benar. Ya. Ya. Oke, kalau takbir sunahnya kesini kan sunah ini. Allah. Itu aja ini begini. Allah. Naik kapan? Ini kan udah begini nih. Tahu? Allah. Ntar aja belakangan ini harinya ntar. Allah. Begitu. Dan bareng. Kalau bareng kan telu, tuh 2, 3. Berapa ini? Udah. Al-Fatihah. سورة الوحيد إلى حد إلى صمد لم يكن صاحبة ولا ولدا يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ajar. Kalau musibah, alhamdulillah.